orang di balik situs pemantau rekapitulasi kawalpemilu.org. Ada Mas Ainun Najib yang kami akan live begitu dengan fasilitas Skype dari Singapura. Mas Ainun, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ingin ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Ini di studio sudah ada Mas Jayadi Hanan, peneliti SMRC, dan juga Pak Gede Putu Arta, mantan komisioner KPU, Mas Ainun. Saya ingin ke Mas Jayadi terlebih dahulu, Mas. Orang awalnya mempertanyakan kesahihan survei dari berbagai lembaga survei dikarenakan ada dua hasil yang sangat berbeda. Namun menjelang tanggal 22 Juli, semakin banyak bukti-bukti yang membuktikan bahwa lembaga survei yang kredibel, hasil surveinya sahih. Seperti hasil dari kawalpemilu.org, kemudian data KPU Provinsi yang sudah masuk. Tapi kalau kita melihat dari kawalpemilu.org tadi, itu dasarnya adalah form C1 yang diunggah ke situs KPU, mengatakan bahwa Prabowo Hatta 47 sekian, Jokowi JK 52 sekian, sama persis dengan quick count, Mas. Quick count itu juga dasarnya kan sebetulnya formulir C1 kan, dasar quick count itu. Bahkan ada beberapa lembaga quick count yang memfoto surveyornya itu, enumeratornya memfoto formulir, memfoto C1 yang ada di TPS untuk kemudian menjadi bukti bahwa dia memang melakukan memonitor perhitungan di TPS tersebut. Jadi karena itu harusnya sama, kalaupun ada bedanya harus dalam margin of error. Nah kalau dilihat dari tadi ya, data yang ada 5,82 versi kawalpemilu.org, versi SMRC adalah 52,91. Selisihnya 0,9%. Ya, tidak jauh-jauh amat begitu ya? Iya, itu sangat precise dalam secara statistik. Kemudian untuk Prabowo Hatta adalah 18 ya, 17 di sini ya. Kalau di SMRC kan 47,09. Ini artinya jadi bedanya juga cuma 0, sekian persen. Oke. Kalau Pak Putu dari pengalaman dulu penyelenggaraan pemilu di tahun 2009, seberapa bisa dipegangnya hasil survei ini untuk mengawal proses rekapitulasi, Pak? Kalau sekarang kan pemilu presiden sekarang angkanya kebetulan agak mepet sehingga dinamikanya tinggi. Kalau dulu sebelumnya tahun 2009 sama. Jadi angka hitung cepat quick count yang ada tahun 2009 itu relatif sama dengan real count pada hitung KPU. Sehingga sebetulnya saya juga orang yang agak bertanya-tanya kok hari gini kita nggak percaya pada sains begitu. Makanya saya ingat ketika di Metro TV mengundang saya beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan bahwa sepanjang lembaga survei itu sangat kredibel, maka hasil hitung cepatnya pun sudah menjadi gambaran sebetulnya seperti apa yang akan terjadi di pleno KPU yang berlangsung mulai hari ini. Ini artinya sebenarnya pada tanggal 9 Juli kemarin dikarenakan kita menggunakan metodologi yang benar, kemudian hasilnya pun juga dilakukan secara ilmiah, begitu kita sudah mengetahui siapa yang pemenangnya sebenarnya. Betul. Saya kebetulan 2 tahun ini berkecimpung dengan teman-teman survei dalam posisi saya sebagai konsultan. Artinya rekam jejak lembaga survei itu sebetulnya sangat bisa dibaca dari sejarah kelahirannya, dari prestasi surveinya di berbagai pilkada, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling dekat sebetulnya bisa dipakai alat ukur sebetulnya kan pemilu legislatif kemarin, tanggal 9 April. Tampak betul di situ presisi lembaga survei yang bermain di situ dibandingkan dengan pemilu presiden. Maka kemudian kalau hari ini kita tiba-tiba menjadi bingung, menjadi agak bingung atau tidak percaya pada survei, kita sendiri mungkin yang jadi bego sekarang begitu. Cuma memang sekarang itu agak sensitif ya, karena ada yang tidak mau kalau disebutkan kita sudah tahu pemenangnya gitu. Sebetulnya kan mengetahui pemenang itu bukanlah tujuan utama quick count. Quick count itu fungsinya hampir sama dengan kawalpemilu.org ini, yaitu sebetulnya menyediakan data pembanding kepada KPU. Jadi dia bukan official data, tapi dia bisa dijadikan alat untuk melakukan perbandingan dan mengontrol. Jadi itu bisa mengurangi kemungkinan atau potensi kecurangan. Karena potensi kecurangan kita cukup besar. Oke, saya ingin menyapa Mas Ainun sekarang. Mas Ainun, bisa dijelaskan saat ini di kawalpemilu.org ini menggunakan form C1 yang diunggah ke situs KPU. Sudah berapa persen yang Anda rekapitulasi, Mas? Baik, Mas. Ya, jadi kami mendownload dari website KPU semua forms-formsnya itu. Posisi saat ini bisa dilihat di website kami sebetulnya. Jadi kita sudah 97% ya, 97,45% TPS masuk ke dalam sistem kami. Seberapa besar hasil dari kawalpemilu.org ini nantinya akan sama dengan real count-nya KPU, Mas? Baik, karena kami mendasarkan pada C1 yang dimiliki oleh KPU sendiri, maka semestinya tidak jauh berbeda. Perbedaan yang sejauh ini kami temui adalah pertama karena C1-nya yang sudah salah,
Misalnya ada yang kosong tidak diisi angkanya, atau memang angkanya itu salah sama sekali. Jadi suara 1 tambah suara 2 dengan suara saya itu nggak nyambung, angka-angkanya nggak bisa ditemukan. Nah yang seperti itu kami nggak input. Terus kemudian juga ketika scan-nya sendiri itu salah lokasi di website KPU-nya, itu juga jadinya di data kami juga jadi keliru. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini serta human error itu kan biasanya kecil. Jadi biasanya variasi atau perbedaan kami dengan hasil akhir rekapitulasi KPU itu karena hal-hal seperti ini saja. Dan sekarang di website kami sudah bisa dilihat pembandingan antara C1 data kami, real count kami dengan DA1, DB1, DC1 dari KPU. Jadi itu bisa dilihat ada selisih berapa persen melesetnya. Berarti ini bisa dikatakan sangat reliable dikarenakan dasar Anda untuk merekapitulasi adalah menggunakan form C1 yang diunggah ke situs KPU, begitu ya? Betul, betul. Tapi ada pertanyaan menarik sebelum kita jeda, Mas Ainun. Ini kan Anda merekapitulasi C1 dari 479.183 TPS. Bagaimana? 478.000 harusnya. 478.000 ya, dikarenakan baru 97%. Bagaimana cara Anda merekapitulasi sebanyak ini? Baik, kami sudah mengupload sebuah video bagaimana cara user kami, relawan kami melakukan entry data. Intinya begini Mas, jadi kita punya software yang otomatis mendownload ratusan ribu scan C1 dari website KPU itu, lalu kemudian dipotong kecil persis di bagian angkanya masuk ke website. Jadi ketika relawan masuk ke website kami untuk entry data itu, satu desa langsung kelihatan semua TPS-nya, tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Suara 1, suara 2, suara 3, suara sah, lalu suara tidak sah. Masuk enter. Terus masukkan angka tab, enter. Itu satu TPS cukup 5 detik Mas, kita bisa dilihat di video itu. Lalu kemudian jumlah relawan kami juga saat ini terhitung sudah 700 orang dan kami stop recruitment. Nah itu tumbuh mulai dari sekitar 5 orang saja sampai jadi 700 itu selama 3 hari itu Mas. Selama 3 hari. Dan saat yang sama juga data-data scan juga berdatangan gitu, jadi semuanya paralel. Sebetulnya kalau ideal semua scan tersedia, terus relawan sudah 700, terus semuanya online bersama-sama, itu selesai dalam 1 jam saja Mas. Baik. Coba Anda hitung saja, satu TPS cuma 5 detik soalnya. Mas Ainun. Apapun hasilnya nanti tetap damai. Berbeda itu indah.